Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Randa Putri dengan NIM A1A325050. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan hidup, energi, dan pemanasan global. Isu lingkungan hidup saat ini menjadi salah satu tantangan terbesar dalam politik internasional karena permasalahan seperti pencemaran, kerusakan alam, dan perubahan iklim tidak hanya berdampak pada satu negara saja, tetapi juga mempengaruhi seluruh dunia sehingga membutuhkan kerjasama antar negara. Dalam konteks ini yang memunculkan konsep The Tragedy of the Commons yang menjelaskan bahwa ketika suatu sumber daya dimiliki bersama seperti laut, udara, atau hutan maka setiap individu itu atau negara cenderung memanfaatkannya secara berlebihan demi keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang, sehingga pada akhirnya sumber daya tersebut menjadi rusak atau bahkan habis. Nah, kondisi ini menunjukkan pentingnya aturan dan kesepakatan bersama agar penggunaan sumber daya tetap terkendali dan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan untuk mencegah overexploitation seperti pembuat kebijakan lingkungan, pembatasan penggunaan sumber daya, serta kerjasama internasional dalam menjaga kelestarian alam. Selain itu, isu energi juga sangat berkaitan dengan lingkungan hidup karena kebutuhan energi yang terus meningkat membuat banyak negara masih bergantung pada sumber energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang menghasilkan emisi gas rumah kaca. Hal ini tidak hanya menyebabkan pencemaran, tetapi juga mempercepat terjadinya pemanasan global. Di sisi lain, kelangkaan energi menjadi masalah serius karena ketersediaan sumber daya yang terbatas dapat memicu persaingan bahkan konflik antar negara dalam memperebutkan sumber energi. Kemudian bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, dan badai juga semakin sering terjadi, yang sebagian besar dipengaruhi oleh kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, sehingga menimbulkan kerugian besar baik dari segi ekonomi maupun sosial. Nah, pemanasan global ini sendiri merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang disebabkan oleh meningkatnya gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti industri, transportasi, dan deforestasi. Nah, yang ini berdampak pada mencairnya es di kutub, naiknya permukaan laut, serta perubahan pola cuaca yang tidak menentu. Untuk mengatasi masalah ini, berbagai negara telah melakukan upaya tingkat nasional seperti mengurangi emisi karbon, mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta melakukan reboisasi untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun, karena sifat yang global, maka diperlukan juga kerjasama internasional melalui berbagai forum dan kesepakatan. Nah, salah satu contohnya adalah Bali Roadmap yang menjadi langkah awal dalam merumuskan strategi global untuk mengatasi perubahan iklim secara lebih terarah dan melibatkan banyak negara. Nah, kemudian dilanjutkan dengan Road to Copenhagen yang merupakan proses menuju kesepakatan internasional yang lebih konkret dalam menurunkan emisi gas rumah kaca
dan memperkuat komitmen negara-negara di dunia untuk dalam menghadapi perubahan iklim. Melalui berbagai upaya tersebut terlihat bahwa penyelesaian masalah lingkungan tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus melalui kerjasama melalui kerjasama global yang kuat, kesadaran dari setiap individu dan negara, serta berkomitmen jangka panjang untuk menjaga kelestarian bumi, sehingga generasi sekarang dan yang akan datang tetap dapat meningkatkan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Baik, sekian itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.